Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يختلف قط طه مطلقا أبدا ومتى شاء أصلا في مدى الزمن Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وقلبه لم يندم والعين قد نعست ولا يرى ظله في شمس الزوفات Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. منه التواب فلم ضرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. كفاه قد ألت قوما إذا جلسوا عند الولادات السفيان بمختتن Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل Salli wa sallim wa barik alaihi. بسم الله الرحمن الرحيم بشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وصل مسلم بهذا الكتاب إمام نووي والجامع شيخ شهاب الدين العسقلاني ثم إلى المرحوم وصل حجي عبد الله بن حسين حجي سلمان حجي أرمان بن تيمور وعين بن جامع الله شيخ ثم إلى من وقف وصدق وأمر وبنى صلى الله عليه وسلم والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وقراباتنا ومشايخنا ومؤلفنا علينا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وأنه تعالى يفتح علينا خطى العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويفقهنا في الدين وارزقنا وإياكم جميعا شهادتين وزيارة الحرمين وارزقنا وأهل بيتنا وجماعتنا والحاضرين التوفيق والهداية Amin. والسلامة والبركة والعافية والنجاة وحسن الخاتمة Amin. وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ببركتهم شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من أعوذ الشيطان بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن رب الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمن والرسول وتوبة النصوح صلاح الجسد والروح. Masyarul hadirin
shaimin, jamaah taklim subuh mushola al-jihad yang mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada orang tua, para sesepuh, para hujat, para asatidzah. Bil khusus kepada pengurus DKM Mushola Al-Jihad, juga panitia syiar Ramadan, para tokoh dan sesepuh, hadir Bapak Haji Hamdani dan para ketua RT. Segenap seluruh jamaah teriring doa mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Alhamdulillah, pada subuh hari ini dengan izin Allah melalui taufik hidayah, inayah dan juga takdirnya, kita kembali dipertemukan oleh Allah di subuh Rabu ketiga bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali taklim subuh Ramadan pada sesi yang ketiga ini. Sudah berada pada hari yang ke-18. Alhamdulillah, hadirnya kita di majelis ilmu kuliah subuh tausiah Ramadan itu menjadi satu keberkahan bagi kita. Ya, yang kata Nabi, man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan, orang yang hadir di majelis ilmu pada bulan suci Ramadan, maka kataballahu fi kulli qadamin ibadatan sanah, maka setiap langkahnya dari rumah ketika dia mengaji di bulan suci Ramadan, maka setiap satu langkah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya adalah ibadah 1 tahun. Amin. Alhamdulillah. Maka sesi ketiga hari ini saya akan mengajak kepada hadirin sekalian untuk bicara berkaitan dengan pikiran kita. Jadi salah satu anugerah besar yang Allah berikan kepada kita adalah akal. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, gitu ya. Ini Allah yang bicara. Sungguh ya, manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna. Ya. Manusia punya akal, binatang tidak. Ya, malaikat dikasih akal tapi nafsu tidak. Terkadang setan tidak dikasih akal tapi nafsu dikasih. Jadi manusia menjadi makhluk Allah yang memang ahsani taqwim, yang memang terbaik. Di antaranya adalah Allah kasih akal pikirannya. Maka anugerah akal pikirannya Allah berikan kepada kita ini menjadi satu dominasi kewajiban kita ibadah. Kita wajib sholat, wajib puasa karena kita punya akal. Jadi kalau orang yang nggak puasa, jangan tuh yang ngomong ya bukan saya. Ya, malaikat akan mencatat ibadah itu karena kesadaran akal. Anak kecil yang memang belum balik, yang akalnya belum sempurna, itu dia tidak dicatat pahalanya oleh Allah. Pahalanya dikasih orang tuanya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4, dia bisa Fatihah, dia bisa baca. Bahkan dia mungkin ada anak-anak sekarang yang memang hafiz Quran. Ya, umur 3 tahun, 4 tahun, gitu kan ya. Secara akal belum sempurna, tapi Allah berikan keajaiban dari Al-Quran itu. Tapi malaikat tidak catat. Ya. Allah kasih kepada kedua orang tuanya. Kedua, orang yang tidur, gitu kan ya, itu pun tidak mendapatkan catatan dari malaikat. Tidur atau ketiduran, tapi ketidurannya yang sekali-kali aja. Kalau tiap subuh ketiduran sih bukan Hobi. Bukan uzur itu ya. Hobi. Bukan uzur kalau tiap hari. Jadi orang yang tertidur, ketiduran dan sebagainya itu malaikat tidak catat.
Lagi-lagi apa? Dominasi akal menjadi taklif. Ya. Akal ini menjadi satu catatan penting bagi Allah. Sadar, tulis. Tidak sadar, tidak ditulis. Yang ketiga, karena orang kita ini waras. Orang yang gila itu tidak mendapatkan catatan dari malaikat walaupun dia berbuat kebaikan apa. Maksiat apapun orang gila nggak kecatat. Makanya masuk surga paling enak tuh jadi orang gila. Kenapa? Namanya apa ya? Bebas ongkir istilahnya kali ya. Artinya tidak free gitu. Lagi-lagi bahwa dominasi akal pikiran kita itu memang menjadi satu hal yang menjadikan kita mulia. Makanya orang-orang berilmu kedudukannya tinggi di hadapan Allah. Makanya kalimat syahidallahu annahu la ilaha illa wa wal malaikatu wa ulul ilmi khatiman bil qis. Itu disejajarkan oleh Allah. Allah, malaikat, orang berilmu. Kenapa? Lagi-lagi dari dominasi akal pikiran. Banyak di Al-Quran menyebutkan kalimat la'allakum tafakkarun, la'allakum tatafakkarun, ya ulil albab. Itu bagi orang-orang yang memang mempunyai akal pikiran. Dan akal pikiran kita ini menjadi taklif, ya. Oleh karena itu salah satu hurududdin yang menjadi tujuan agama adalah menjaga kemaslahatan akal pikiran manusia. Ini mudah-mudahan nggak ketinggian nih bahasanya ya. Mudah-mudahan bahasanya nggak ketinggian. Ya. Menjaga akal pikiran manusia. Ini kita aliran ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kita coba dibawa untuk tawasul. Tengah-tengah. Dicoba diajak kita oleh Imam Al-Asy'ari menjadi tawazun. Ada keseimbangan. Dibawa untuk kita lebih tasamuh. Ya, bisa menghargai. Kita lihat bagaimana Imam Hasan Al-Asy'ari ketika saat itu dominasi Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah orang yang senantiasa mengandalkan akal pikirannya, tapi tidak hati dan keimanannya. Terlalu ekstrim. Ya. Bagaimana menghilangkan kekuatan Allah? Ya, logikanya berpikir gitu. Jadi manusia punya kekuatan mutlak. Itu berpikir Mu'tazilah. Sekarang juga banyak orang yang berpikiran seperti itu. Maka lagi-lagi tadi saya mengatakan bahwa al-muhafazatul aqli, menjaga akal pikiran kita menjadi sangat penting. Orang-orang ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah nih. Kenapa? Ada, mohon maaf, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Mungkin terlalu keras bahasa saya. Ya, aliran kanan, aliran kiri. Ya. Aliran kiri, mohon maaf, ini berpikir terlalu ekstrim. Agama tidak penting. Bahkan Tuhan tidak ada. Kalau perlu pendidikan agama dihapus saja, karena tidak menguntungkan. Ya, coba ini. Masuklah di sini yang namanya liberalisme, gitu ya. Ada mungkin masuk di sini pastinya komunisme. Gitu. Ini ekstrem sekali, coba. Sisi kiri nih, gitu kan ya. Ajaran-ajaran yang meniadakan agama, meniadakan Tuhan, bahkan nggak percaya dengan surga, nggak percaya dengan neraka. Makanya dia berbuat sesuai dengan keinginannya. Ada juga mungkin ekstrem kanan. Ya, orang yang menganggap dirinya paling benar. Sehingga apa? Orang yang lain menjadi salah. Bahkan ekstrimnya apa? Orang lain kafir. Muslim yang lain inilah takfir. Gitu kan ya. Dan lagi-lagi ulama-ulama kita ngejagain pikiran kita. Ya, dengan berbagai macam ilmu supaya jalan kita bisa lurus. Kalau enggak, waduh. Ya. Ini kita lihat Bismillahirrahmanirrahim an jumhuril ulama.
Bagaimana ulama jumhur kesepakatan mengatakan bahwa annal fikrata ala khamsati awjuhin, bahwa pemikiran itu secara global walaupun banyak nih, itu dibagi menjadi 5 bagian besar. Yang pertama adalah fikratun fi ayatillah. Kita diajak untuk berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, dan kita tidak boleh bermain pada area zat Tuhan. Makanya Nabi bilang tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah kamu tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Kata Nabi, jangan kau berpikir tentang Tuhan itu bagaimana. Kenapa? Khawatir tergelincir. Maka pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendangkalkan keimanan kita itu jangan dipertanyakan sebenarnya. Kayak Tuhan kayak gimana? Tuhan kayak ini, nanti setan ngedeketin terus nih, gitu kan ya. Setan bujuk, iya tanya sana Tuhan kayak gimana gitu. Ya, Tuhan bentuknya kayak apa? Itu lagi-lagi pertanyaan-pertanyaan yang memang kalau akal pikiran kita tidak didominasi dengan keimanan kita bisa tergelincir. Jangankan Allah, Nabi kita Muhammad SAW saja tidak boleh dikarikatur. Nabi tidak boleh dikarikatur. Kenapa? Karena karikatur manusia tidak akan pernah bisa membandingi kesempurnaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Dulu zaman 90, 87 itu ada Satria Badangkara, gitu kan ya. Yang anak-anak 80, 70 tahun ini ya, ada Wiru Sableng, gitu kan ya. Itu ketika di komik, ketika di radio hebat banget itu. Tapi ketika muncul di TV gitu aja, Wiru Sableng, gitu kan ya. Begitu aja gitu. Saya kira dia pokoknya nggak ini gitu ya, nggak hebat. Orang kalau nanti mengkarikatur Nabi, orang akan menilai, oh Nabi begitu aja. Kenapa? Lagi-lagi bahwa para sahabat-sahabat Nabi itu ketika melihat Nabi kita Muhammad SAW, semua matanya tertunduk. Kenapa? Lagi-lagi cahaya sinar yang ada di dalam tubuh Nabi adalah nurun fauqa nurin. Cahayanya di atas cahaya. Jadi hanya sifat-sifat yang tertangkap saja dengan mata. Apalagi Allah. Makanya ulama-ulama kita membentengi kita ini dengan sifat 20. Karena udah jarang orang bilang sifat 20, banyaknya sifat 28. Hah? Sifat 28. Ngaji berempat lagi. Ya. Bagaimana ketika ditanya Allah ada berapa? Jawabannya adalah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, yang muta'ala binafsi wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Gitu. Ada ayat yang memang muhkamat, yang jelas, ada ayat yang memang mutasyabihat. Ya. Tidak boleh kita menerjemahkan kalimat yadullahi fawqa aydihim, bahwa tangan Allah berada di atas tangan mereka. Itu aliran-aliran sunnah wal jamaah nggak boleh menafsirkan tangan. Kenapa? Kalau tangan menisbatkan Allah sama dengan manusia, makanya ditafsirkan, diterjemahkan dengan kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan mereka. Ya, ini lagi-lagi berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah menjadi penting. Yatawalladu minha at-tauhid wal yaqin. Bahwa dengan kita berpikir tentang tanda dan kekuasaan Allah, maka akan lahir di dalam hati kita at-tauhid wal yaqin. Ada ketauhidan dan keyakinan. Bagaimana
Bagaimana Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Bagaimana Allah menciptakan laut, menciptakan gunung dan sebagainya yang semuanya punya rotasi berbeda. Ini keajaiban yang sangat luar biasa. Jadi kita punya Allah, kita punya Tuhan, itu maha sempurna. Ya, yang qul huwallahu ahad, Allah as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya enggak apa-apa Tuhan kita enggak kelihatan. Kalau yang lain pada kelihatan. Kadang anak-anak kita suka dihipnotis dengan kata-kata Tuhanmu mana. Gitu kan ya. Ini orang tua harus bisa menjawab nih. Ya. Kalau orang-orang Indonesia bilang Tuhan kami itu ada di atas. Gitu ya. Tuhan kamu mana? Gitu kan. Ya lagi-lagi dijawab dengan kalimat laisa kamitslihi syai'un, bahwa Tuhan kami tidak bisa menyerupai siapapun dan tidak serupa. Jadi kalau kita menunjuk sesuatu itu nanti fatal. Ya. Kalimat Ar-Rahmanu alal arsy istawa, Allah berada di atas arsy, itu pun menjadi perdebatan para ulama-ulama. Ya. Hanya sifat Allah, bukan Allah yang bersemayam di arsy. Lagi-lagi ulama kita khawatir, gitu kan ya, takut salah menerjemahkan satu ayat sehingga bisa mentergelincirkan keimanan. Dan ini penting sekali ya buat anak-anak kita masa depan. Ya, bagaimana sekarang sudah muncul kalimat-kalimat liberalisasi yang menyatakan bahwa agama itu sama, gitu ya. Hanya jalannya saja yang beda, tujuannya sama. Coba bilang ini. Kalau anak-anak kita tidak di branding, ya, brandingnya kecerdasan akalnya dengan ayat-ayat Al-Quran, tanda-tanda Allah, baik itu yang kelihatan maupun yang tertulis, ini bahaya. Ya. Wa may yabtaghi ghairal Islam innad dina indallahil Islam. Kita sebagai orang Islam harus kita bilang, Allah yang bilang innad dina indallahil Islam, sesungguhnya Islam agama yang benar. Yang lainnya ya menurut kita ya enggak. Walaupun kita mengakui bahwa agama di Indonesia ada 6 yang diakui oleh negara, ya, tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa semua agama itu sama. Itu mendangkalkan akidah. Dan itu lagi banyak tuh diomongin. Ya. Fikratun fi ala illahi, berpikir tentang karunia Allah. Kenapa? Yatawalladu minha al-mahabbat wasyukur. Dari berpikir tentang tanda-tanda tentang bagaimana karunia Allah, ini akan muncul cinta dan syukur kepada Allah. Kalau ditanya bagaimana cara mencintai Allah, kita lihat saja orang ketika memberikan kepada kita, kita cinta kepada orang itu, senang kepada orang itu. Sama ibu kita sangat cinta luar biasa sama orang tua kita. Kenapa? Karena begitu baiknya kepada kita. Apakah kita tidak bisa mencintai Allah? Karena Allah sudah memberikan kepada kita semua. Apa coba yang kita belum dikasih sama Allah? Ya. Kalau orang tua memberikan sesuatu, mungkin banyak yang bentuk zahir, tetapi semua karunia sudah diberikan oleh Allah. Kenapa kita tidak bisa cinta kepada Allah? Padahal Allah sudah begitu banyak memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Makanya kalimatnya wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalaupun dalam waktu 29 atau 30 hari dengan ketinggian rasa sabar di atas permukaan lapar dan emosi. Biasa suka ya di pesawat suka begitu, sama seperti kita di Ramadan juga begitu. Ya, ada rasa syukur, ada rasa sabar dan sebagainya.
kita memahami dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita, maka yang muncul adalah mahabbah dan syukur, cinta dan syukur. Yang ketiga, wa minha fikratun fi wa'dillahi. Kita diajak berpikir yang ketiga adalah tentang janji Allah. Bagaimana Allah punya janji kepada kita sebagai hamba-Nya. Dan ini harus yakin pikiran kita. Ada orang juga tadi saya bilang surga nggak percaya. Ya akhirnya neraka juga nggak percaya. Dia bilang hidup hanya satu kali. Kalau ditanya kita hidup sudah berapa kali coba? Ya. Kita sebenarnya hidup 2 kali. Kita mati 2 kali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Ya. Dulu kita nggak ada. Kemudian sekarang kita diadain. Summa yuhyikum, summa yumitukum, ya, summa ilaihi turja'un. Kemudian nanti kita dihidupkan lagi oleh Allah. Kemudian kita dimatikan oleh Allah. Kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Pada akhirnya kita akan masuk kepada 2 pintu, surga atau neraka. Dulu kita nggak ada, cuman ada ditakdirkan oleh Allah, dikodokkan oleh Allah nama-nama pada zaman azal. Ya, alhamdulillah kita nggak jadi monyet kita. Iya, itu takdir Allah. Gitu kan ya, siapa yang dijadikan manusia, siapa yang dijadikan hewan, siapa yang dijadikan benda. Semua sudah dari zaman azal, zaman azali sebelum terciptanya langit dan bumi. 1000 tahun sebelum itu Allah sudah bikin skenario. Ya, kalau orang proyek namanya RAB. Rencana anggaran biaya, rencana anggaran bangunan. Mulai itu sering Allah ciptakan. Baru sekarang yang namanya qadar, ada realisasi. Ya, hubungan orang tua dengan kita, dengan istri, dengan suami, jadi kita. Ya. Jadi yang ketiga ini fikratun fi wa'dillah. Bagaimana janji Allah kepada orang yang beriman. Nah, kita bersyukur kepada Allah jadi orang beriman. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Beriman dan beramal soleh, Allah catat khairul bariyah, menjadi orang terbaik. Ini makanya ketika panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, gitu ya. Wahai orang-orang beriman telah diwajibkan puasa. Ini banyak orang menyikapinya beda-beda. Lagi-lagi taufik hidayah. Ada orang yang memang dia yakin dengan janji Allah, surga dan keridhaan Allah. Dia baca Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Betul-betul ibadah. Dia yakin. Orang-orang ini disebut sebagai orang-orang yang sami'na wa ata'na. Gitu ya. Orang-orang yang sami'na wa ata'na, yang dia dengar kemudian taat perintah Allah. Ada orang yang model sami'na wa asaina. Sami'na wa asaina. Wa asaina. Asoy. Asoy itu bahasa Arab. Asoy. Orang keenakan jadi maksiat, jadi lupa kepada Allah, maka sebut asoy. Asoya artinya apa? Maksiat. Ya. Sami'na wa asoyna. Dia dengar perintah Allah, tapi nggak mau membangkang. Disuruh puasa, alasannya nggak ada. Kuat, sehat, waras, tapi nggak puasa. Tapi dengar perintah Allah. Ya, orang bukbernya aja orang-orang maghrib dia zuhur. Lebih parah lagi orang yang wala sami'na wala asoy wala atona. Dengar aja udah gak mau. Kuping gue udah ketutup. Orang
adhanun la yasma'una biha. Dia punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Keluar di lagu Roma Irama. Ya Allah, na'udzubillah. Maka kita beruntung minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu. Beruntung orang yang ketika mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian fayattabi'una ahsanahu, kemudian dia lakukan. Ini lagi-lagi anugerah Allah, taufik hidayah. Ya Allah, kita bisa puasa, yang zakat bisa zakat, yang haji bisa haji, bisa sholat 5 waktu. Ya. Lagi-lagi janji Allah surga. Paling kita 60 tahun, jam Dani aja yang 70 tahun lebih. 70 berapa lagi? 72. Ya, 72. Setengah kita ya. Gitu. Yang khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umur ibadah kepada Allah. Ketika kita berpikir tentang janji Allah, maka ya tawalladu minal ar-ruhbatu. Maka akan muncullah semangat ibadah. Ya. Maka kata orang itu, jangan dijanjiin mulu orang. Enggak, memang Rasulullah begitu kok. Basyiran wa nadhiran. Rasulullah diutus untuk basyiran, memberikan kabar gembira. Apa di antaranya? Surga. Supaya orang termotivasi. Dan itu kata Imam Nawawi, ikhlas model seperti itu boleh. Kita ibadah karena ingin mendapatkan surga, itu boleh. Ibadah semua karena Allah, tetapi kadang orang punya motivasi di luar itu yang beda apa? Ya, takut kepada neraka. Boleh. Gitu. Kalau orang tua dulu kan kalau nakut-nakutin kita kan keras, bayang neraka. Gitu kan ya? Gitu. Ya kita semangat nih, dijanjiin Lailatul Qadar 83 tahun 4 bulan pahalanya ibadah, orang jadi semangat. Subuh berjamaah semangat, kenapa? Pahalanya ibadah 1 malam suntuk gitu. Ngaji pahalanya 1 langkah ibadah 1 tahun gitu. Ya orang boleh kita aja diiming-iming THR aja semangat banget. Semangat banget, baru dengar kata THR aja semangat banget. Baru dengar kata THR gitu. Ya. Yang keempat, fikratun fi wa'idillah, berpikir tentang ancaman Allah. Ini harus juga kita pikirin bagaimana Allah memberikan ancaman. Baik ancaman itu di dunia maupun ancaman itu di akhirat. Ya. Ketika orang yang maksiat kepada Allah itu kembalinya kepada orang yang maksiat itu pastinya bahkan bisa melebar ke orang lain. Maka saya sering mengatakan jangan sampai nggak sembahyang, ninggalin sembahyang. Kenapa? Sialnya bukan sendiri, banyak. Ya. Inna syarra tarikis sholati yata'adda sab'ina rajulan min jirani wa ahli. Sesungguhnya sialnya orang yang nggak sembahyang itu bisa menjalar kepada 70 orang dari keluarga dan tetangganya. Maka jangan sampai nggak sembahyang. Gitu. Bukan kenapa-napa. Ya. Ittaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu ketika ada satu bencana yang menimpa, bukan saja menimpa kepada orang yang berbuat kezaliman, tapi semua kena. Apa emang pilih-pilih? Kagak. Pilih gitu deh dong yang maksiat yang kena. Enggak, ketika kena semua. Contoh, Allah bilang faqulan aghazna bidambi, masing-masing akan disiksa dengan dosanya masing-masing. Faminhum man arsana alaihi hasiba. Ada orang yang ditimpa oleh Allah angin besar, kupingnya pecah mati. Ini Allah kalau sudah timpakan angin, ketika angin besar habis semuanya kita memang. Ya. Kita angin puyuh sedikit aja kita pada takut. Ya, hancur semua dengan angin. Wa minhum man aghastuhu as-sayhat. Ada orang yang diberikan oleh siksaan berupa suara yang kencang. Ini nggak tahan kupingnya, pecah mati dia. Ya. Wa minhum man khasafna fil ardi. Ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan di muka bumi. Namanya likuipasi. Ketika terbelah bumi semua
Bagaimana Qarun cerita? Begitu sombongnya dengan kekayaannya, padahal milik Allah. Akhirnya apa? Terbelahlah bumi, kemudian masuk dengan orang-orangnya. Maka harta kalau kita temukan di muka bumi, kita bilang aja siapa? Qarun. Ditenggelamkan oleh Allah. Mungkin nggak boleh sombong kita, ya. Wa minhum man aghraqna. Ada orang yang memang ditenggelamkan di laut dan sebagainya. Oh, banyak siksaan. Bagaimana homo lesbi dijatuhkan hujan batu. Pokoknya kalau Allah sudah kirimkan bala, itu nggak ada yang bisa menahan, nggak ada yang bisa tahan. Makanya menjaga kemaksiatan sangat penting. Takut dengan ancaman Allah supaya muncul di dalam hati kita, yaitu yatawalladu min haibatu, ada rasa kewaspadaan, takut kepada Allah. Nah, yang terakhir adalah fikratun fi taksiri nafsihi anit taati. Kita berpikir tentang kekurangan ibadah kita kepada Allah. Ya, ini juga harus kita pikirin nih. Ya, jangan kita sombong dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Nggak boleh. Kadang masih banyak kekurangan kita. Ya. Jangan sampai merasa ujub hatinya karena ketika sudah beribadah kepada Allah dengan baik, itu muncul ujub, itu jadi menghilangkan pahalanya tuh. Sombong menghilangkan pahalanya, ujub menghilangkan pahala. Sedekah rajin muncul, memang gue doang yang di sini yang sedekah. Ibadah rajin, memang gue doang yang rajin. Muncul kata-kata itu di hati kita, muncullah namanya ujub. Ya, padahal bisa jadi dengan kesombongan kita ibadah kepada Allah, Allah tutup pintu rahmat kepada kita. Alhamdulillah. Ada orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, tetapi dia punya hati yang bersih. Lagi-lagi ini, ya ini nasihat buat saya, buat kita semua. Rasulullah ketika ada seorang sahabat, 5 menit lagi ya, sahabat datang, Rasulullah bilang, min ahlil jannah. 3 hari min ahlil jannah. Rasulullah bilang, sahabat tanya kepada orang ini, apa amalan kau? Tidak ada yang tahu, kecuali aku tidak pernah bersuuzon dan membenci kepada orang lain. Oh, mungkin ini yang bisa mengangkat derajatmu di sisi Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa engkau min ahlil jannah, bersih hati dan pikirannya. Jadi ayo, ketika kita berpikir tentang ibadah kita masih kurang, ibadah kita masih banyak yang salah, kita yatawalladu minha al-haya, maka kita malu munculnya at-tashmir ala ibadah, semangat ibadah kita, kemudian wa mujamat taksir, dan kita hati-hati. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. 12 hari ke depan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita taufik dan hidayah supaya kita menjadi orang-orang pilihan yang mendapatkan mahkota insyaallah. Ini ada amanat dari Bang Rudi ini. Kakaknya meninggal. Ya, kakaknya meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemarin, dan sudah dikuburkan kemarin. Almarhumah Satidi bin Zarkasi dari Kampung Rawasawah, Johor Bahru, Jakarta Pusat. Kita doakan semoga Allah terima amal ibadahnya. Amin. Dan Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Amin. Dan juga orang-orang tua kita, guru-guru kita, ya, yang sudah meninggal dunia, semoga Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Amin. Kita doakan juga untuk kita, anak kita, keluarga kita, istri kita semua, Allah berikan taufik dan hidayah. Amin. Sehat afiat, panjang umur, murah rezeki, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu menjadi orang yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan usaha, dagangan, kerjaan, urusan kita lancar. Amin. Sukses, halal dan barokah. Amin. Hajat makbulah, istiqomah dalam ibadah. Amin. Mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Insyaallah mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ala hadhihi niyah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki
sakit dari keluarga kita, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan. Bihaqi Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina tawbatan tasilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amini ra'ati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina al-ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi azma fadlam wajuda manna la biiktisabi minna il mustafa rasulina bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi abdul habbi wa alihi wa sahbihi minad da'zi suni walhamdulillahi fil badhi wal tanahi. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Ala